Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dino Rahman Hakim. NIM saya 20051214025, kelas SI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu model infrastruktur jaringan. Yang pertama yaitu pengertian. 1. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Yang kedua, jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang otonom atau mandiri. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access control dan security. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Kemudian di sini adalah klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi data. Yang pertama, jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi, yaitu hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, kelebihan dari jaringan terpusat yaitu sistem keamanan lebih terjamin, standarisasi mudah diterapkan, kemudian sebagai sarana aplikasi multi-user. Untuk kekurangannya, bila komputer pusat mengalami kerusakan atau terdapat gangguan, maka seluruh sistem akan terganggu dan tidak dapat berfungsi. Kelebihan dari jaringan terdistribusi yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Kerusakan pada salah satu komputer lokal hanya berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kekurangannya, dibutuhkan biaya yang cukup besar dan proses data yang agak lambat. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografis atau area jangkauan. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network, yaitu jarak ini sangat dekat, kurang lebih dari 1 hingga 10 meter saja. Contohnya yaitu Bluetooth. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan komputer ini mencakup wilayah lokal saja dengan jangkauan kurang lebih dari 10 hingga 1000 meter, misalnya dalam ruangan suatu instansi, dan contohnya yaitu lab komputer. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu kurang lebih 10.000 meter hingga 100.000 meter. Dengan jangkauan yang seperti itu, jaringan ini dapat menghubungkan antar kota, misalnya yaitu jaringan pada perkantoran maupun pemerintahan. Yang keempat, One Wide Area Network. Jaringan ini memiliki cakupan sangat luas, yaitu kurang lebih dari 100.000 meter hingga 1 juta meter. Dengan jangkauan yang sangat luas itu, jaringan ini dapat menghubungkan antar benua maupun negara. Berdasarkan media penghantarnya, dua macam dari berdasarkan media penghantarnya, yaitu yang pertama wireless network, kabel. Komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data, biasanya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Yang kedua, wireless network atau nirkabel merupakan jaringan yang menggunakan gelombang radio atau cahaya infrared atau laser.
Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2.4 GHz dan 5.8 GHz berdasarkan pola pengoperasiannya. Yang pertama, peer-to-peer atau P2P, menjadikan dua PC atau semua PC yang saling terhubung menjadi klien sekaligus menjadi server. Yang kedua, client server, yaitu jaringan komputer yang menjadikan satu komputer atau lebih menjadi sebuah server utama atau melayani komputer lain. Yang selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Pengertian dari topologi yaitu tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Banyak macam-macam dari topologi, ada topologi bus, kemudian topologi star, topologi ring. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dan pengertiannya. Yang pertama, topologi bus merupakan sebuah model jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Untuk kelebihan dari topologi bus, yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi bus, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus atau putus bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang terakhir, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian, topologi ring merupakan topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan dari topologi ring memiliki performa yang baik, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa cukup mudah. Untuk kekurangannya, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya sering terjadi tabrakan data. Kemudian topologi star, seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node atau inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Kelebihan dari topologi star, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak berpengaruh terhadap komputer yang lain. Bersifat fleksibel. Kemudian kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangannya, jika switch atau hub yang berfungsi sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang terakhir, membutuhkan cukup banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Topologi mesh merupakan sekelompok perangkat komputer yang saling terhubung secara langsung dalam sebuah jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi. Kelebihan dari topologi mesh, yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, topologi extended star, yaitu perkembangan lanjutan dari topologi star di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star. Kelebihannya, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lain tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya, membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus
Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Kelebihannya mudah menemukan suatu kesalahan, dan kekurangannya sering terjadi tabrakan dan lambat. Kemudian yang terakhir, jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat tinggi rendah akan terganggu juga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengejaan kata, kemudian teks. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.